Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benawir dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas 6B dengan NIM 2101010050. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul materi saya, yaitu Pemikiran Sayyid Qutb. Adapun biografi Sayyid Qutb, yaitu Sayyid Qutb memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Syadzili. Ia adalah seorang ilmuwan, sastrawan, novelis, pemikir Islam, aktivis Islam, dan ahli tafsir dari Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di daerah Asyut di Mesir. Setelah menamatkan pendidikan formalnya pada tahun 1918 di Mesir, kemudian pada tahun 1925 ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, yaitu Institut Diklat Perguruan, dan selesai pada tahun 1928. Kemudian Sayyid Qutb melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo dan selesai pada tahun 1933 dengan gelar LC. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sayyid Qutb banyak menduduki perguruan tinggi sebagai tenaga pengajar atau dosen. Adapun guru dan karya Sayyid Qutb. Berikut beberapa guru dari Sayyid Qutb. Selama menempuh pendidikan di berbagai tempat, antara lain ialah Abdul Abbas, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Yang kedua, Hasan Ahad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Yang ketiga, Sayyid Abdul A'la Maududi dan Abdul Al-Qahir Al-Jurjani. Adapun karya-karya Sayyid Qutb ada beberapa, yaitu 20 lebih, dan yang pertama itu Muhammad Al-Syair fil Al-Haya yang ditulis pada tahun 1932, dan karya terakhirnya yaitu Al-Mustaqbal Lihza Al-Din yang ditulis pada tahun 1965. Adapun kitab tafsir fi Zilal Quran Sayyid Qutb merupakan salah satu kitab yang diciptakan atau karya dari Sayyid Qutb, yaitu kitab tafsir fi Zilalil Quran merupakan kitab tafsir yang ditulis yang berdasarkan pada kajian Sayyid Qutb yang mendalam, yang diambil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Metode tafsir adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh mufassir dalam menyajikan penafsirannya. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran menempuh metode tahlili. Hal ini ditujukan dengan salah satu cirinya, yaitu melakukan penafsiran melalui dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas atau tertib dari mushaf, bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat atau dari Al-Nuzul. Kemudian metode pemaparan yang digunakan Sayyid Qutb ialah menjelaskan secara umum tentang surah dan yang akan ditafsirkannya. Corak penafsiran tafsir fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki terobosan baru dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini
dapat dilihat dari bagaimana beliau mempunyai metodologi sendiri dalam penafsirannya. Dalam penafsirannya, Sayyid Qutb melakukan pembaruan dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa tidak begitu penting. Salah satu yang menonjol pada corak tafsirannya adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendidikan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, adapun aplikatif pemikirannya dalam penafsiran ayat Al-Quran, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Ayat ini menjelaskan tentang ancaman yang menakutkan dan ilustrasi yang mengerikan. Tidak ada ancaman yang lebih mengintimidasi dibandingkan ancaman dengan gambaran tersebut, yaitu gambaran tentang orang-orang yang kerasukan dan kejam-kejam, sehingga para pelaku riba takut dan terguncang perasaannya. Guncangan terhadap perasaan itu dilakukan agar mereka keluar dari kebiasaan yang mereka lakukan dalam riba tersebut. Menurut Sayyid Qutb, semua aktivitas perdagangan mempunyai potensi untuk untung dan rugi. Hal itu sesuai dengan keterampilan juga kesungguhan sang pedagang. Berbeda halnya dengan riba, orientasinya hanya terbatas pada untung dalam kondisi apapun. Dari jual beli, banyak faktor lain yang menjadikan bermanfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan unsur riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Selanjutnya, adapun pemikiran Sayyid Qutb tentang jihad, yaitu pada dasarnya pemahaman Sayyid Qutb tentang jihad cukup unik dibandingkan dengan pemahaman tradisional lainnya. Keunikan tersebut terletak pada bagaimana beliau memposisikan jihad dalam ranah politik yang bersumber pada syariah Islam. Menurut Sayyid Qutb, bahwa jihad di jalan Allah adalah gerakan untuk mengakhiri sistem-sistem jahiliyah yang ada di masyarakat itu, untuk kemudian menggantikannya dengan sistem yang murni Islam. Menarik untuk menilik pendapat Sayyid Qutb yang mengatakan bahwa jihad adalah fitrah. Ini memberikan arti bahwa jihad berlaku sepanjang masa, tidak kondisional. Artinya apa? Ketika suatu keadaan telah keluar dari sistem Islam, maka jihad harus ditegakkan, dimulai dari hati, kemudian ditampilkan secara real dalam kenyataannya. Selanjutnya, adapun pemikiran tentang perang, konsep pemikiran menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilal Al-Quran dapat disimpulkan dalam pernyataan sebagai berikut. Tidak ada kata-kata harakah, difaiyah atau gerakan pertahanan atau yang disebut oleh orang zaman sekarang yaitu dengan perang defensif atau membela diri atau bertahan. Dalam Islam, yang ada hanyalah difa anil insan atau membebaskan manusia dari menyembah kepada sesama manusia, dengan tujuan hanya menghadapkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sayyid Qutb menafsirkan bahwa perang dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama kekerasan, tapi agama yang disebarkan dengan pedang. Agama Islam mempunyai batasan-batasan dan etika dalam peperangan. Peperangan bertujuan hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, hanya untuk Allah dan bukan untuk tujuan yang lain. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.